Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Ferdinata, BP 2012-0109. Baiklah, di sini saya akan menjawabkan ujian akhir semester Manajemen Sumber Daya Manusia. 1. Coba Anda jelaskan maksud dari gambar ini. Apa manfaat KPI dalam penentuan kinerja karyawan? Dalam artian luas, pengertian KPI, Key Performance Indicator, adalah alat pengambilan keputusan yang berguna karena KPI dapat mempermudah organisasi atau perusahaan dalam mengukur kinerja individualnya, serta membantu mengevaluasi kinerja organisasi itu sendiri untuk mencapai tujuan visi strategis yang telah dimiliki. Manfaat KPI bagi karyawan. Yang pertama, KPI dapat memberikan referensi sebuah perusahaan untuk mencapai tujuannya karena dapat pegangan baik bagi setiap karyawan maupun perusahaan itu sendiri. Yang kedua, lebih mudah untuk mengukur atau mengevaluasi kinerja karyawan diukur secara lebih objektif. Karyawan menjadi lebih mengerti apa yang diharapkan manajemen terhadap dirinya. Manfaat KPI bagi perusahaan. Yang pertama, mempermudah HRD untuk membuat pengukuran dan evaluasi kinerja karyawan dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. 2. Menjadi parameter untuk membuat sistem reward, penghargaan atau punishment atau hukuman yang lebih objektif, membuat karyawan menjadi lebih paham ekspektasi manajemen atau perusahaan. Yang kedua, seorang karyawan ketika akan berangkat kerja mengalami kecelakaan, kakinya patah dan perlu perawatan di rumah sakit. Perusahaan tempat ia bekerja menganggapnya sebagai bagian kecelakaan kerja sehingga membantu pembiayaan kerja. Demi efisiensi, perusahaan bermaksud melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawan tersebut. Namun, karyawan tidak mau menerima keputusan tersebut. Bagaimana pendapat Anda tentang permasalahan ini dan apakah serikat pekerja bisa masuk dalam penyelesaiannya? Pendapat saya adalah jika perusahaan melakukan PHK terhadap karyawan yang terkena bencana atau kecelakaan, maka perusahaan tersebut wajib mengeluarkan pesangonan yang telah ditetapkan di awal. Uang penghargaan masa kerja kepada karyawan tersebut harus dikeluarkan apabila perusahaan itu melakukan PHK terhadap karyawan tersebut. Dan serikat pekerja bisa melakukan permohonan supaya karyawan tersebut tidak di PHK. Berarti serikat pekerja bisa masuk dalam permasalahan PHK tersebut. 3. Revolusi industri 4.0 menyebabkan munculnya boundaryless organization. Kondisi ini memunculkan boundaryless career. Para profesional muda memilih bekerja pada perusahaan yang menetapkan boundaryless career ini. Menurut Anda, apakah pilihan profesional muda yang lebih mengerjakan boundaryless career ini perlu disikapi perusahaan sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia global? Jelaskan pendapat Anda. Ya, karena pada boundaryless career individu telah membawa para profesional muda itu melintasi batas-batasan perusahaan dan aset karir yang diperoleh dan dikembangkan melalui
pembelasan kumulatif selama berada di perusahaan tersebut, sehingga suatu perubahan yang menyatakan bahwa dalam organisasi perusahaan sangat sedikit batas-batasnya. Tugas, proses, tempat dan semua itu ditujukan untuk lebih fokus pada eksploitasi ide, keputusan, informasi, dan bakat seseorang. Baiklah, ini itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.